Halo semua, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Bu Tride dan Bu Reni dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Alat gerak pada manusia itu terdiri dari yang pertama itu ada rangka atau tulang dan otot. Nah, susunan tulang-tulang manusia nantinya akan membentuk rangka. Tulang atau rangka ini disebut dengan alat gerak pasif karena tidak dapat bekerja sendiri. Sedangkan otot merupakan alat gerak aktif. Jadi, antara rangka dan otot itu saling bekerja sama untuk melakukan suatu gerak. Nah, yang pertama itu ada rangka. Nah, rangka ini memiliki banyak sekali fungsi ya. Nah, fungsinya itu yang pertama menentukan bentuk tubuh. Yang kedua, menguatkan dan menegakkan tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya otot-otot. Yang keempat, melindungi organ-organ penting pada tubuh seperti jantung, paru-paru, ginjal, lambung, dan lain sebagainya. Kemudian, yang berikutnya itu adalah menghasilkan sel-sel darah merah. Nah, itu fungsi dari rangka. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bagian-bagian rangka pada manusia. Nah, di sini Ibu sudah memiliki gambar rangka manusia ya, yang kurang lebih seperti rangka kita semua. Jadi, rangka kita itu seperti ini ya. Nah, jadi bagian-bagian rangka itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dari kepala hingga dagu itu disebut dengan rangka kepala. Kemudian bagian ini disebut dengan rangka badan. Kemudian bagian ini disebut dengan rangka anggota gerak atas. Kemudian ini disebut dengan rangka anggota gerak bawah. Nah, inilah bagian-bagian dari rangka. Kemudian kita masuk ke rangka kepala atau tengkorak. Nah, di sini sudah ada gambar rangka kepala atau tengkorak manusia, di mana semua bagian-bagian ini memiliki namanya masing-masing. Yang pertama itu, kalian perhatikan tanda panahnya, yang ini atau yang ini itu disebut dengan tulang dahi. Kemudian, tulang ini disebut dengan tulang hidung. Kemudian, tulang ini itu disebut dengan tulang rahang atas. Kemudian tulang ini disebut dengan tulang rahang bawah. Kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, tulang ini disebut dengan tulang ubun-ubun. Kemudian tulang ini disebut dengan tulang pelipis. Kemudian tulang ini disebut dengan tulang tengkorak belakang. Nah, itu bagian-bagian dari rangka kepala atau tengkorak. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, itu adalah rangka badan. Nah, di sini Ibu sudah memiliki gambar rangka badan dari manusia, rangka badan kita semua. Nah, adapun bagian-bagian atau nama-nama tulangnya itu adalah yang pertama. Nah, di sini ada tulang seperti ini, itu namanya tulang selangka. Nah, tulang berikutnya itu ada yang bagian ini, bagian gelap ini, namanya itu adalah tulang belikat. Nah, berikutnya pada bagian depan itu ada tulang dada. Berikutnya ada tulang belakang. Berikutnya ada tulang panggul, ini namanya sepasang tulang panggul. Kemudian ada tulang kemaluan. Kemudian ada tulang duduk.
Nah, ini merupakan tulang rusuk. Jadi tulang rusuk ini ada bagian-bagiannya lagi. Nah, dari sini sampai di sini itu disebut dengan tulang rusuk sejati. Kenapa disebut dengan tulang rusuk sejati? Karena melekat pada tulang dada dan tulang belakang. Kemudian berikutnya dari tulang nomor ini sampai di sini itu disebut dengan tulang rusuk palsu. Kenapa disebut dengan tulang rusuk palsu? Karena tulang rusuk tersebut melekat pada tulang dada, namun tidak melekat pada tulang belakang. Nah, berikutnya tulang-tulang ini disebut dengan tulang rusuk melayang. Kenapa disebut dengan tulang rusuk melayang? Karena tulang rusuk yang bagian belakangnya melekat pada tulang belakang dan di depannya tidak melekat dengan apapun. Berikutnya, nah di sini Putri D sudah memiliki bagian ruas-ruas dari tulang belakang. Nah, adapun bagian-bagiannya yaitu ada 7 buah ruas tulang leher, kemudian ada 12 ruas tulang punggung, kemudian ada 5 ruas tulang pinggang, kemudian ada 5 ruas tulang kelangkang, dan yang terakhir itu ada 4 ruas tulang ekor. Nah, jadi lagi sekali Ibu tekankan, perbedaan dari rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang itu adalah, nah yang pertama itu rusuk sejati. Kenapa disebut dengan rusuk sejati? Karena rusuk yang bagian belakangnya itu melekat pada tulang punggung dan bagian depannya menempel pada tulang dada. Nah, jika rusuk palsu, kenapa disebut dengan rusuk palsu? Karena tulang rusuk yang bagian belakangnya melekat pada tulang belakang dan di depannya itu menempel sesama tulang rusuk, tidak menempel pada tulang dada. Dan yang terakhir itu tulang rusuk melayang. Kenapa disebut dengan rusuk melayang? Karena pada bagian belakang dia melekat pada tulang belakang dan pada bagian depannya itu dia tidak menempel dengan tulang dada, sehingga disebut dengan rusuk melayang. Nah, berikutnya ada rangka anggota gerak atas. Nah, di sini Ibu sudah memiliki sebuah gambar, jadi tulang-tulang ini memiliki namanya masing-masing juga ya. Nah, yang pertama ini tulang yang panjang ini disebut dengan tulang lengan atas. Nah, kemudian ini ada 2 buah tulang. Tulang yang menghubungkan siku dengan kelingking itu disebut dengan tulang hasta, sedangkan tulang yang menghubungkan siku dengan ibu jari itu disebut dengan tulang pengumpil. Nah, kemudian tulang bagian ini disebut dengan tulang pergelangan tangan. Kemudian selanjutnya, tulang ini disebut dengan tulang telapak tangan. Berikutnya, tulang ini disebut dengan tulang jari tangan. Nah, itu bagian-bagian dari rangka anggota gerak atas. Kemudian kita masuk ke rangka anggota gerak bawah. Nah, di sini Putri D sudah memiliki sebuah gambar, jadi kalian bisa perhatikan. Nah, nama bagian-bagian tulang ini apa saja? Mari kita cermati. Nah, yang pertama di sini tulang panjang ini disebut dengan tulang paha. Nah, kemudian masuk ke sini itu disebut dengan tulang tempurung lutut. Nah, di sini juga terdapat 2 tulang. Tulang yang berukuran lebih besar dan berada di depan itu disebut dengan tulang kering, sedangkan tulang yang lebih kecil yang berada di belakang itu disebut dengan tulang betis. Nah, berikutnya ini
adalah tulang pergelangan kaki. Kemudian ini disebut dengan tulang telapak kaki dan ini merupakan tulang jari-jari kaki. Nah, itulah bagian-bagian dari rangka anggota gerak bawah. Bagaimana? Gampang kan untuk menghafalnya? Jadi kalian menghafalnya itu bisa dilakukan setiap hari. Jika ada waktu kosong, kalian hafalkan nama-nama tulang bagian-bagian rangka manusia. Nah, demikian materi yang dapat Ibu berikan pada hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang Bu Reni dan Bu Tride berikan. Nah, karena ini materi baru, kalian bisa catat di buku latihan kalian ya, dan jangan lupa untuk dipelajari. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.